Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap terus belajar firman Tuhan sehingga kita makin mengerti tentang firman Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita sebelum belajar bersama tentang firman Tuhan, kita membuka terlebih dahulu acara Menerima ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami akan belajar terus kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami supaya hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian hidup kami akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tetap memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah peranan wanita menurut Amsal pasal 31. Sekali lagi topik yang akan kita bahas adalah peranan wanita menurut Amsal pasal 31. Nah, coba kita akan melihat yang pertama. Peranan wanita menurut Amsal 31 adalah sebagai istri yang baik. Sekali lagi, peranan wanita menurut Amsal pasal 31 adalah sebagai istri yang baik. Mari kita melihat Amsal 31 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, menurut Amsal 31 pasal yang ke-11, peranan wanita menurut ayat firman Tuhan ini adalah sebagai istri yang baik. Karena hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak kekurangan keuntungan. Dan sebagai istri yang baik, maka dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Demikian juga ayat 23 dikatakan, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi tentu di sini istrinya mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain sehingga suaminya bisa dikenal. Suaminya dikenal orang tahu suaminya karena pasti sang istri ini mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ayat 28b dikatakan di sini dengan sangat jelas, suaminya memuji dia. Dikatakan di sini, suaminya memuji dia. Jadi tentu sang istri menjalankan peranannya dengan baik sehingga sampai suaminya memuji dia. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, sang istri juga takut akan Tuhan. Jadi saya simpulkan dari ayat-ayat ini bahwa peranan wanita menurut Amsal 31 sebagai istri yang baik. Kata yang baik sudah mencakup semuanya. Istri yang takut akan Tuhan, istri yang membuat suaminya memuji dia, kemudian suaminya tidak kehilangan keuntungan, kemudian juga dikatakan di sini hati suaminya percaya kepadanya, di mana dikatakan sang istri yang berbuat baik kepada suaminya dan tidak pernah berbuat jahat sepanjang umur hidupnya.
Itu peranan yang pertama. Nah, peranan wanita yang kedua menurut Amsal pasal 31 sebagai ibu yang baik. Ya, sebagai ibu yang baik. Ini berkenaan dengan hubungan atau relasi dengan anak. Ya. Kalau sebagai istri, hubungan dan relasi dengan suami. Nah, coba kita akan melihat Amsal pasal 31 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, ia, ini sang istri, membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kemudian baca ayat 28 bagian A, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Nah, di sini sangat jelas sekali bagaimana seorang wanita yang mempunyai peranan sebagai ibu yang baik itu mulutnya penuh hikmat. Selalu ada pengajaran yang lemah lembut di dalam lidahnya. Dan juga dengan sangat jelas dikatakan anak-anaknya menyebut dirinya berbahagia. Jadi ini bagaimana wanita ini bisa menjalankan perannya sebagai ibu yang baik terhadap anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana peranan wanita menurut Amsal 31 ini sebagai ibu rumah tangga yang baik. Mari kita baca Amsal 31 ayat yang ke-15. Ia atau wanita itu bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayannya yang perempuan. Ayat yang ke-27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, di sini wanita itu menjalankan peranannya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Di sini wanita itu menjalankan peranannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, di mana wanita itu bangun ketika hari masih malam dan menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagi tugas kepada pelayannya yang perempuan. Bahkan juga dalam ayat yang ke-27 tadi dijelaskan bahwa wanita ini mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Jadi sebagai ibu rumah tangga yang baik, dan dia rajin karena dikatakan makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi peranan wanita menurut Amsal 31 yang ketiga adalah sebagai ibu rumah tangga yang baik. Kemudian peranan wanita menurut Amsal 31 yang keempat sebagai wanita karir yang baik. Membaca Amsal 31 ayat 16 sampai 19 dikatakan demikian. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Di sini digambarkan wanita ini sebagai wanita karir yang bekerja dan mendapatkan hasil. Jadi hasil pekerjaannya itu didapatkan dengan baik di sini. Dikatakan bahwa pendapatannya itu menguntungkan. Ya, jadi berarti dia sebagai wanita karir yang baik yang bisa memberikan keuntungan, pendapatan, ya, karena hasil pekerjaannya, hasil usahanya yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan keuntungan. Kemudian kita lihat peranan wanita menurut Amsal 31 yang kelima
sebagai dermawan yang baik. Amsal 31 ayat yang ke-20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Di sini dia menolong ya kepada orang-orang yang tertindas dan mengulurkan tangan pada orang-orang miskin. Jadi sebagai dermawan yang baik. Jadi kita sudah belajar tentang kelima peranan wanita menurut Amsal 31. Yang pertama, sebagai istri yang baik. Tentu sikapnya terhadap sang suami. Yang kedua, sebagai ibu yang baik. Tentu sikapnya yang bertalian dengan anak-anaknya. Yang ketiga, sebagai ibu rumah tangga yang baik. Artinya pandai mengurus rumah tangga untuk seluruh anggota keluarganya. Kemudian yang keempat, sebagai wanita karir yang baik. Jadi dia berhasil dalam pekerjaannya, bisa mendapatkan keuntungan. Dan yang kelima, yang terakhir, sebagai dermawan yang baik, di mana dia selalu memberikan pertolongan kepada yang tertindas dan mengeluarkan tangannya kepada orang-orang yang miskin. Saya harapkan semua wanita boleh menjadi istri yang baik, ibu yang baik, ibu rumah tangga yang baik, wanita karir yang baik, dan dermawan yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami terutama para wanita yang mendengarkan Manarema ini sungguh-sungguh menjadi figur yang dapat diteladani, figur yang dapat dilihat menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.